Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, ini adalah pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan nanti kita akan bahas ayat yang sangat terkenal, yaitu ayat 23 dan 24. Tetapi kalau kita perhatikan kembali di sini, Yesus menjanjikan, menawarkan kepada perempuan ini untuk memberikan air yang membuat perempuan ini tidak haus. Ya. Karena perempuan ini selalu haus di dalam hidupnya. Ya. Perempuan ini sudah menikah dan beberapa suami sudah dia nikahi. Dan sekarang dia hidup dengan seorang laki-laki yang belum menjadi suaminya. Kalau kita perhatikan, bukankah perempuan ini sebenarnya mencari kepuasan, mencari sukacita, mencari damai sejahtera. Tetapi kita lihat perempuan ini tidak mendapatkannya. Kita sudah menyinggung beberapa ibadah yang lalu, bahwa banyak orang dalam hidupnya itu sebenarnya merasa membutuhkan sesuatu, tetapi dalam hal memuaskan kebutuhan mereka ternyata mereka salah. Ada yang merasa kurang dengan uang dan mereka cari uang terus, tetapi tidak pernah terpuaskan. Ada yang merasa sumpek dan mengatakan aku perlu rekreasi, aku perlu tamasya, dan terus ternyata juga tidak terpuaskan. Ya. Dan pembacaan kita sekarang adalah soal perempuan Samaria ini. Perempuan ini juga mencari kepuasan tetapi tidak pernah merasa puas. Bahkan dikatakan bahwa perempuan ini sudah menikah beberapa kali. Sudah 5 suami, ya, sudah 5 suami dan sekarang dengan laki-laki yang lain. Toh tetap saja tidak terpuaskan. Karena perempuan ini mencari hal yang salah untuk memuaskan kehidupannya. Bahwa kepuasan yang semua manusia cari hanya bisa didapatkan di dalam Yesus Kristus. Selama kita hanya mencari yang bukan di dalam Yesus, bahkan dalam hal agama pun, kalau kita tidak bertemu dengan Yesus dan dipuaskan oleh Yesus, maka agama pun hanya akan membuat kita semakin kering, semakin gersang, semakin mudah marah, semakin mudah tersinggung. Ya. Kita lihat banyak orang-orang yang beragama dan mereka suka marah, gampang marah. Ya. Tidak kurang juga pendeta yang ternyata juga suka marah juga. Kenapa? Karena mereka mencari kepuasan dalam agama Kristen. Tetapi mereka tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus yang memberikan kepuasan yang sebenarnya. Di sini Yesus katakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya.
Lihat di sini bahwa semua yang datang kepada Yesus dikatakan selain akan diberi minum, juga air yang diminum itu secara otomatis akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang akan terus menerus memancar sampai hidup yang kekal dikatakan. Bahwa sekali kita dipenuhi oleh kepenuhan Kristus, maka kita tidak akan pernah kering lagi. Ini sangat luar biasa. Ya. Sehingga perempuan ini mengatakan, Tuhan berikan aku air itu. Permintaan yang tepat. Dan ini adalah awal dari kehidupan kekristenan yang benar. Sehingga nanti sampai pada kekekalan hidup kita pun akan benar. Ya. Nah, sekarang kita lompat. Itu hanya pembukaan ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ternyata kunci kepuasan setelah datang kepada Yesus adalah hidup di dalam penyembahan yang benar. Satu hal yang harus kita perhatikan bahwa penyembahan yang benar secara otomatis akan membuat kita terus mengejar Tuhan. Terus merasa perlu akan Tuhan. Ketika kita sudah mengatakan bosan ibadah terus, berarti kita sampai kepada penyembahan yang salah. Kita sedang mempraktekkan penyembahan yang salah. Kalau penyembahan kita benar, maka kita tidak akan pernah bosan di dalam ibadah kita, di dalam penyembahan kita. Justru air yang di dalam diri kita ini dikatakan akan terus meluap-luap. Akan terus meluap-luap. Penyembahan yang benar sampai dalam taraf di mana Raja Daud itu tidak puas hanya dengan hari-hari besar atau bahkan dengan Sabat. Raja Daud bahkan menginginkan penyembahan 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan itu seterusnya. Daud sampai dalam taraf yang seperti itu. Seringkali gereja juga mendengung-dengungkan pemulihan pondok Daud, pemulihan pondok Daud. Tetapi ketika sudah undangan doa datang, sedikit yang hadir. Tetapi luar biasanya pengertian kita itu hampir semuanya mempunyai pengertian yang sama. Bahwa Tuhan akan memulihkan pondok Daud. Loh terus, kalau Tuhan akan memulihkan pondok Daud, siapa saja yang terlibat? Apakah hanya para malaikat? Sehingga gereja tidak tertarik untuk ada di dalamnya. Gerejanya mendengung-dengungkan pemulihan pondok Daud. Ketika ini disampaikan semuanya mengatakan amin. Ketika kita mengatakan pondok Daud minggu depan dimulai, semuanya datang. Dan ternyata yang datangannya sedikit. Sidang jemaat. Kenapa? Karena kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya minggu barusan melayani. Dan dalam altar call saya tidak tahu ternyata ketika saya berdoa ada satu anak muda yang manifestasi. Dan saya pimpin untuk pelepasan. Kemudian gembala setempat mengatakan begini, Pak Yusak tahu. Itu yang didoakan Pak Yusak adalah anak gembala. Dan dia sampai dalam taraf pernah menjadi ateis. Dan ini sekarang dia mencoba untuk ibadah di tempat ini. Sukarnya tapi Pak ngajar katanya.
sukar untuk menerima Injil, sukar untuk menerima keselamatan, sukar untuk menerima kepenuhan Roh Kudus, sukar untuk percaya bahwa karunia-karunia Roh itu masih ada sampai saat ini. Dan luar biasanya ketika saya berdoa, saya menumpangkan tangan dan orang ini manifest. Dan saya pimpin dia untuk mematahkan segala kutuk, segala ikatan dan akhirnya terbebaskan. Nah, dari kejadian ini kita lihat anak pendeta otomatis menjadi agama Kristen. Toh ada kekosongan di dalam dirinya. Oleh karena itu kenapa gereja ini, gereja GPPS ini, yang kita utamakan adalah membawa jemaat untuk bisa datang menghadap kepada Tuhan, berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Karena kalau sampai jemaat tidak sampai pada berhadapan dengan Tuhan secara langsung, maka sampai akhirnya ini ibadah kita semua yang kita lakukan akan ternyata sia-sia. Ya. Karena itu kuncinya, perjumpaan dengan Tuhan. Wanita ini sebelum bertemu, sebelum berjumpa dengan Yesus terus mencari kepuasan, sampai-sampai dia mempunyai nama yang jelek, tetapi tetap usahanya dia berusaha terus mencari kepuasan. Toh tidak dapat. Sampai kemudian dia menemukan Yesus. Dia bertemu dengan Yesus. Ya. Jadi kalau gereja hanya mengajarkan ini boleh, ini tidak boleh, ini yang harus dilakukan, ini jangan dilakukan. Kalau sampai kita tidak bertemu dengan Yesus, hanya kita memahami hal seperti itu, maka kita gagal. Karena ini boleh, ini tidak boleh. Bahkan seandainya kita tahu ini boleh, ini tidak boleh. Kita tidak punya kuasa untuk hidup di dalamnya. Karena yang memampukan kita hidup di dalam aturan tersebut adalah aliran sungai yang mengalir di dalam diri kita ini loh. Ya. Nah, mari kita lihat kembali di dalam ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bahwa Yesus langsung masuk kepada penyembahan. Penyembahan bukan masalah tempat. Ya. Walaupun kita butuh tempat, tetapi ingat, dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan. Tetapi syaratnya, kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan ini loh. Kita sudah percaya kepada Tuhan. Dari dalam hati kita mempunyai aliran-aliran sungai kehidupan, baru kita bisa menjadi penyembah yang benar, yang menyembah di mana saja. Kalau di mana saja bisa menyembah, apalagi di sebuah tempat di mana kita kumpul dengan para pemercaya yang lain. Bukankah itu akan sangat dahsyat? Kalau di kamar kita sendiri bisa menyembah Tuhan dan mengalami kedahsyatan Tuhan, apalagi dalam sebuah gereja seperti ini, ketika berkumpul dengan saudara-saudara seiman, seharusnya pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan kita alami semuanya. Itulah penyembahan. Menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bukan di Yerusalem. Bahkan zaman sekarang mungkin Yerusalem kurang terkenal. Tembok ratapan. Ya kan? Kadang kita tertipu kalau berdoa di depan tembok ratapan dan difoto. Ya kan biasanya difoto. Merasa hadirat Tuhan itu lebih. Merasa doanya itu dijawab Tuhan. Oh tidak seperti itu. Penyembah yang benar tidak seperti itu. Ya. Penyembah yang benar. Bahkan saya mau katakan. Anda di tempat tidur pun.
Anda bisa merasakan hadirat Tuhan. Anda di dapur para wanita, Anda bisa rasakan hadirat Tuhan. Bahkan di kamar mandi pun Anda bisa rasakan hadirat Tuhan. Bahkan ketika Anda nonton televisi, asik-asik nonton televisi, Anda bisa rasakan hadirat Tuhan dan Anda meninggalkan televisi itu, Anda akan masuk ke dalam kamar untuk berdoa. Kenapa? Anda merasakan hadirat Tuhan. Ini loh bahwa kita harus sampai dalam penyembahan di mana kita tidak terikat oleh tempat. Anda bisa menyembah terhubung dengan Tuhan di mana saja. Ya. Jadi jangan mengkeramatkan satu tempat. Yang terpenting adalah hati kita dipenuhi dengan aliran-aliran sungai kehidupan. Bahwa ketika engkau bersentuhan berhadapan dengan orang lain, orang itu bisa merasakan. Saya senang pengalaman di luar, kenapa? Bahkan saya ketika berhadapan dengan orang yang diikuti atau mempunyai setan di dalam dirinya, saya tidak usah mengusir setan pun, orang itu pasti manifest. Artinya, bukankah bahwa hadirat Tuhan yang kita bawa ini kemanapun kita bawa, itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Saya diundang untuk mendoakan satu tempat. Tempat kecantikan dan yang mempunyai ternyata ngalami gatal-gatal. Dan saya katakan, ibu disantet. Duh masa orang saya juga tidak nyakiti orang, saya hanya usaha seperti ini. Sudahlah ibu disantet. Sejak sekarang ibu tidak akan gatal lagi, saya katakan. Ayo kita doa. Dan ketika kita doa di lantai 2. Saya melihat di tangga itu belok ya, dari sini naik kemudian naik lagi. Saya melihat di tangga itu di pojokan. Setan yang memegang tombak dan ada tanduknya. Itu mau naik enggak, mau naik enggak. Saya ketawa aja dalam hati. Dan saya usir setan itu, kemudian saya urapi minyak. Dan saya katakan, sudahlah Bu, mulai sekarang ibu tidak akan sakit gatal-gatal itu lagi. Pasti sembuh, saya katakan. Nah, banyak orang yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Kemudian, malam setelah ibadah saya dibawa ke kota yang lain. Saya mendoakan rumah makan sekarang. Dan kenapa dia minta doa? Dia sudah... Anak muda ini bekerja sekolah di Singapura dan sekarang buka kuliner. Dia minta doa, dia katakan begini. Saya katakan ketika sampai enggak, tempatnya aman. Iya Pak, aman. Tapi kok ada orang-orang yang katakan pada saya, bahkan nelpon saya, katanya depot saya ini, restoran ini nutup, padahal kami buka. Nah, makanya saya minta didoakan. Saya awalnya tidak percaya dan mulai dulu saya tidak percaya hal ini. Tetapi karena ngalami seperti ini, saya akhirnya percaya juga. Dan saya hanya katakan begini, itulah sebabnya kenapa usaha apapun sekarang ini membutuhkan pengurapan. Karena kalau tidak, Anda mau buka toko, mau jual murah. Takut kalau orang yang lewat di depan tokomu melihat tokomu tutup terus. Memangnya mau laku kalau tutup terus. Mau dijual murah bagaimanapun tetap tidak laku. Karena tertutup. Kata orang ditutup. Nah, ketika kita mengalami hal seperti ini. Akhirnya orang-orang yang tidak punya pengalaman akan Tuhan. Akan mencari hamba Tuhan yang punya pengalaman. Saya sih berharap satu saat semua jemaat di sini ketika mengalami hal-hal seperti ini tidak usah ngundang saya, tetapi Anda bisa mengusir setan itu sendiri. Ya. Ada kuasa di dalam perkataan kita.
Kan dari dalam hati kita keluar aliran sungai kehidupan. Itu termasuk firman. Ya. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Ya. Tetapi ayat yang saya sangat suka di dalam kitab Ulangan mengatakan begini. Apa saja yang engkau katakan di hadapanku, aku akan melakukannya, kata Tuhan. Anda perhatikan ada perkuasa di dalam perkataan kita di mana Tuhan akan mendukung perkataan kita. Wow, itu luar biasa. Ya. Nah, untuk itu bisa terjadi, Anda harus percaya Yesus. Anda harus minum dari Dia. Anda menjadi penyembah seperti yang Yesus inginkan. Bukan karena tempat, tetapi karena kita mengenal Tuhan, mengenal Bapa. Lihat ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perhatikan, yang harus kita tekankan adalah keselamatan bukan datang dari Arab, bukan datang dari Cina, bukan datang dari India, agama apa lagi yang bisa kita sebutkan. Jelas di sini dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jelas di sini. Ya. Dan dikatakan ketika kita mau disebut sebagai penyembah yang benar, kamu harus menyembah pribadi yang kamu kenal. Bukan yang tidak kita kenal. Nah, perhatikan di sini kembali bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Berarti ini berbicara tentang pribadi loh. Bukan benda. Jadi Anda tidak akan diselamatkan karena punya cincin yang ampuh ya. Karena mencium batu yang besar. Anda tidak diselamatkan karena itu. Di sini berbicara tentang pribadi. Satu pribadi yang harus dikenal. Yang harus kita kenal. Dan itu datangnya dari bangsa Yahudi, dikatakan jelas di sini. Kan tidak mungkin kan 4.000 tahun ya dari Yahudi ya, kemudian langsung pindah ke bangsa yang lain, ditutup. Kan tidak mungkin kan? Ya, tidak mungkin. Jadi semua orang Kristen tidak boleh bingung, tidak boleh bimbang mendapatkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Karena Tuhan itu konsisten. Kalau dia memilih Israel sebagai umat kesayangannya, maka dikatakan di akhir zaman fokus Tuhan juga tetap adalah Israel. Tidak pernah bangsa yang lain. Anda boleh baca kitab Wahyu. Ya. Tentang 144.000 orang-orang Israel yang diselamatkan. Ya, tentang 2 saksi yang bersaksi di tanah Israel. Tuhan konsisten. Tidak mungkin setelah 2.000, 3.000 tahun Israel kemudian langsung Vietnam. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Bahkan keselamatan yang dimulai di Israel itu pun akan ditutup di Israel lagi. Ya. Jadi kita harus mengerti kebenaran ini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Saya ulangi lagi. Bukan hanya tahu tentang. Tetapi kita harus mengenal. Kata mengenal berarti kita pernah berhubungan, pernah berbicara. Dan untuk mengenal lebih dalam harus lebih sering berbicara, lebih sering untuk mendengar.
Ini bukan sesuatu yang sangat supranatural. Tidak, ini hal yang biasa dalam kekristenan. Karena Yesus sendiri mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Ya. Mungkin dari kita berpikir atau terbiasa dengan kita berbicara kepada Tuhan. Tetapi ternyata Yesus sebaliknya, yang Yesus ajarkan, domba-dombaku mendengar suaraku. Ternyata penekanan Yesus adalah dia yang berbicara. Walaupun tidak menutup kemungkinan domba-dombanya juga mengembik. Ya, hebatnya ya, gembala itu bisa ngerti juga ya suara dombanya. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan, pembahasan Yesus lebih menekankan Tuhan yang berbicara. Ada satu pengajaran walaupun ini tidak perlu dibahas lah. Yang mengatakan bahwa lebih penting Tuhan berbicara kepada kita ya daripada kita terus yang berbicara kepada Tuhan. Iya. Tetapi ingat, kita juga diciptakan Tuhan supaya kita berbicara pada Tuhan. Ya. Dengan kita ada kontak seperti ini, Tuhan berbicara pada kita, kita berbicara pada Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Dan ini adalah fondasi juga untuk menjadi penyembah yang benar. Tanpa kita mengenal Tuhan, kita tidak bisa menjadi penyembah yang benar. Walaupun sekarang seringkali penyembahan itu hanya diidentikan dengan menaikkan nyanyian pujian. Sungguh sangat mengenaskan ketika kita hanya menganggap penyembahan itu adalah sebuah nyanyian. Dan kalau sudah seminar penyembahan, seringkali pembicaranya adalah penyanyi Kristen. Ya. Tetapi penyembahan, ingat, penyembahan yang dimaksud adalah menyembah di dalam roh. Roh tidak akan pernah tampil nyata tanpa daging dihancurkan. Kita selamanya tidak akan bisa menjadi penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh. Kalau kita tidak terbiasa dari awal ikut Yesus, selalu sangkal diri pikul salib. Sangkal diri pikul salib. Kalau daging kita masih kelihatan yang suka makan, ya kan? Maksud saya makan berlebih-lebihan. Semangatnya kalau makan lagi di meja makan lebih semangat daripada ke gereja. Ya. Kalau sudah sampai taraf itu, ya hati-hati. Berarti daging kita masih kuat. Kalau kita sudah mempunyai mobil satu, ya bahkan kijang, masih aja yang dilihat Lexus. Berarti daging kita sudah sangat-sangat kuat. Rohnya tidak akan kelihatan. Rohnya tidak akan aktif. Ya. Kalau kita sudah punya tabungan misalnya ya 500 juta. Masih kurang inginnya 10 miliar. 10 miliar masih kurang inginnya 1 triliun. Ingat, yang Yesus ajarkan hidup cukup untuk 1 hari. Kesusahan sehari cukuplah untuk 1 hari. Besok lain lagi. Urusan hari ini adalah urusanmu. Urusan esok hari adalah urusanku, kata Tuhan. Ya. Jadi kita harus mengerti hal ini. Nah, ayo kita lihat lagi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Ya, sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Menyembah Bapa dalam roh. Sidang jemaat kalau mau jujur, orang yang memimpin pujian bahkan bukankah kelihatan roh manusia rohnya itu kelihatan atau tidak? Ya. Pemain musik harus rohnya itu tampil nyata kepada jemaat. Pengkhotbah juga rohnya itu harus nyata. Bukan hanya logikanya, bukan hanya jiwanya, tetapi rohnya harus nyata. Kekuatan rohnya itu. Nah, kita mempunyai penyembah-penyembah yang kita identikan atau kita memang sudah tersesat. Bahwa hanya penyanyi rohani yang sangat bagus, yang tidak pernah salah. Yang kita anggap penyembah yang benar. Oh tidak. Penyembah yang benar ini seperti ini loh. Yang menyembah di dalam roh. Ketika Smith Wigglesworth itu ada di sebuah kapal. Dia menyanyi. Dan suaranya jelek. Ya. Namanya tukang dedeng, tidak pernah sekolah. Ya. Dia menyanyi di sebuah kapal. Dan semua orang yang mendengar itu menangis tersungkur dan bertobat. Mereka berteriak, selamatkan kami butuh keselamatan, selamatkan kami. Nah, ini loh penyembah yang menyembah di dalam roh itu seperti ini. Ya. Walaupun belajar untuk menyanyi lebih baik, itu tidak salah. Tetapi jangan mengidentikan suara yang bagus, yang tidak pernah salah dalam memuji, dalam memimpin pujian, itu otomatis membuat orang itu sebagai penyembah yang menyembah di dalam roh. Oh tidak. Menyembah di dalam roh itu akan kelihatan kok. Yesus katakan, perkataanku adalah roh dan kehidupan. Kenapa Yesus katakan perkataanku adalah roh dan kehidupan? Orang yang mendengar Yesus berkata-kata bertobat. Orang yang sakit yang mendengarkan Yesus berkata-kata sembuh. Itu loh roh kehidupan. Ya. Dan Bapa menginginkan penyembah yang menyembah di dalam roh. Artinya bagaimana bahwa ketika kita menyembah, kehidupan itu juga akan mengalir. Oleh karena itu saya selalu menekankan bahwa Anda harus punya iman. Ketika beribadah di tempat ini, sekalipun tidak didoakan, yang sakit beriman bahwa engkau pasti disembuhkan ketika datang beribadah. Kenapa? Karena kita sedang memuji, perhatikan penyembah yang menyembah di dalam roh, mengeluarkan perkataan-perkataan pujian, dan ini adalah roh yang diimpartasikan. Sehingga akan ada kesembuhan, ada kesehatan, ada terobosan. Itu penyembahan. Itu yang disebutkan menyembah di dalam roh. Orang yang menyembah di dalam roh itu tidak akan kedagingan. Ya. Tidak akan kedagingan. Seseorang, Pak Eko berkata pada saya begini. Saya ngundang tamu, mengecewakan. Bukan ngundang tamu, dikasih. Loh kenapa? Sudah korbannya jelek. Tidak ada urapan. Datang, sudah waktunya mepet, masih minta lagi diantarkan ke tempat batik. Loh ini datang ke Tuban mau beli batik atau mau pelayanan? Lengkap kan? Datang langsung cari batik, waktu khotbah jelek tanpa pengurapan. Lengkap itu sudah. Ya. Jadi menyembah di dalam roh. Menyembah di dalam roh. Rohnya itu kelihatan. Dagingnya mati. Tanpa daging mati, rohnya tidak bisa kelihatan. Rohnya tidak bisa aktif. Rohnya tidak akan bisa menyembah. Ya.
Dan ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang mempunyai pengalaman seperti ini. Maksud saya pengalaman di dalam menyembah Tuhan karena rohnya aktif. Dan ini tidak banyak. Sungguh kalau kita perhatikan. Seringkali di dalam gereja ketika berbicara tentang penyembahan, mau buat penyembahan, suasana gereja yang semakin bagus, semakin baik, semakin menarik orang untuk datang. Coba lihat. Bukankah yang dipikirkan kita adalah membuat gereja kita semakin bagus? Membeli alat-alat musik yang canggih, membuat para pengunjung itu enak. Ya, kasih AC segala macam, tidak kedinginan, tidak kepanasan, pokoknya cukup. Nah, sehingga lihat di sini bahwa satu hal yang kurang saja, semuanya sudah diperbaiki. Teknik vokal sudah diperbaiki semuanya. Hanya satu. Hadirat Tuhan yang tidak ada. Sehingga ketika kita mau melihat mujizat Tuhan, kita harus mendatangkan tamu yang memang bergerak dalam hal mujizat. Artinya gereja kita tidak pernah mengalami manifestasi kehadiran Tuhan. Bukankah ini salah? Ya. Bukankah ini salah? Sehingga pada waktu zaman kebangunan rohani di Korea, ya, orang-orang Indonesia itu selalu tertarik dengan hal-hal yang baru. Ini Israel sejati. Ya, iya kan? Yunani itu hanya sukanya berdebat. Kalau Israel itu sukanya yang mujizat-mujizat. Ya, itu bedanya Yunani sama Israel dikatakan. Nah, ketika mendengar kebangunan rohani, coba Anda lihat Indonesia itu hebat. Mau kebangunan rohani dimanapun, pendeta-pendeta bahkan orang-orang yang kaya, orang Kristen yang kaya pasti nyampe ke sana. Ya, mau di Korea, mau di Pensacola, mau di Guatemala, semuanya itu didatangi. Ya. Nah, sekarang ketika kebangunan rohani di Korea, itu terkenal dengan bukit doanya. Dan orang Korea sama orang Indonesia kan beda. Kalau orang Indonesia, kalau doa itu tenang. Ada pohon yang menaungi senang. Kalau orang India kan kalau ada pohon langsung diputeri kan, nari. Ya. Kalau orang Korea enggak. Orang Korea itu dipegang pohonnya. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan beri kebangunan rohani. Pohonnya orang Indonesia enggak. Enak, sejuk. Ya. Nah, ketika sampai pada gua doa di sana kalau hujan, itu kan bukan keramik, itu hanya tanah, jadi becek. Orang Indonesia sudah mikir, ini apa doanya? Baru mikirkan gua doa satu-satu. Baru mikir datang orang Korea, langsung berdiri di depannya, langsung duduk berlutut di air itu. Lihat perbedaannya. Yang diutamakan adalah menyembah Tuhan. Tidak peduli dagingnya, tidak peduli pakaiannya. Yang penting berlutut di hadapan Tuhan. Ini loh perbedaannya. Sidang jemaat. Lebih parah lagi kalau orang Kristen mau berlutut, berdiri aja setengah jam tidak kuat. Kalau di tempat makan, wah ya. Sidang jemaat, ayo kita lihat di sini. Sungguh-sungguhkah kita memiliki pemimpin yang adalah penyembah, yang menyembah di dalam roh? Seseorang hari Minggu yang lalu, dalam perjalanan kami untuk mendoakan depot itu, dari Tuban pergi ke Bojonegoro hanya untuk doakan. Sehingga kami pulang ke sini sampainya 4:30. Ya,
Ya itulah pelayanan, tidak masalah. Hari Seninnya tidur terus. Ya. Nah, orang ini berkata pada saya, Pak Yusa, bagaimana pendapat Pak Yusa? Ini di gereja kami kan, pemusiknya kan kurang. Kan otomatis sedangkan sekarang banyak pindahan dari gereja yang sudah puluhan tahun tidak aktif ke gereja itu dan sekarang pindah ke gereja kami. Nah, sekarang mereka kan sudah terbiasa dengan musik yang bagus, WL yang bagus. Sedangkan di gereja kita, Pak Yusa sendiri kan tahu kan, pemain musiknya pas-pasan. Ya, suasananya untuk pujian tidak enak. Hanya kami punya pendeta yang bagus, yang bisa dipercaya. Tapi kan butuh suasana. Penyembahan musik yang bagus, ahli musik. Nah, itu kan ada pindahan dari gereja. Kenapa sih kalau orang itu kok tidak mau dipakai? Padahal saya tahu orang ini pemain keyboard. Awal pembentukan gereja di Tuban itu orang ini sudah komitmen. Pokok saya akan bantu. Saya akan ibadah di sini. Sudah sedikit perlu uang dikasih. Dibantu. Perlu uang dikasih. Tahu-tahu pindah ke Papua demi pekerjaan dapat uang. Di Papua gagal, masuk lagi datang ke gereja di sini. Tidak dikasih pelayanan, pindah ke gereja lain jadi pengerja. Ya. Kedatangan saya yang lalu juga dia di gereja yang lain itu dia hadir. Loh sekarang saya dengar pindah lagi. Nah orang yang bareng sama saya ini mengatakan begini. Kenapa ya gembala saya kok tidak tarik aja. Kalau orang ini memang butuh uang pekerjakan aja supaya musik kita enak. Dan saya katakan begini. Bedanya Pak, gereja sama organisasi. Organisasi cari orang-orang yang ahli. Sedangkan gereja cari orang yang hatinya sudah diremukkan. Hatinya yang murni. Bukan orang yang ahli. Puji Tuhan kalau orang itu hatinya diremukkan dan punya keahlian. Puji Tuhan. Tetapi yang kita utamakan bukan keahlian. Yang kita utamakan adalah orang-orang yang hatinya sudah diremukkan Tuhan. Yang bisa mengalirkan aliran-aliran sungai kehidupan dari dalam hatinya. Iya Pak, tapi kan, perhatikan di sini. Bahwa ketika kita hidup secara roh, berbicara dengan orang Kristen yang tidak hidup dalam roh. Tidak pernah nyambung. Tidak pernah nyambung. Mau dijelaskan bagaimanapun. Tidak akan nyambung. Ya. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita itu mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan. Mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Di sini dikatakan sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembah yang apa? Menyembah Bapa dalam roh. Dagingnya hancur sehingga rohnya itu aktif dan bisa bergerak menyembah akan Tuhan, peka akan Tuhan, mengikuti aliran akan Tuhan. Saya berkata pada istri saya, Vin tahu ini dulu waktu PD ini yang layani pujian penyembahan. Dan orang ini ibadah di sebuah gereja. Ya. Sekarang pindah ke gereja lain. Luar biasanya. Dia sudah di gereja besar. Terakhir dia mengadakan seminar pujian penyembahan. Hati seorang penyembah, sikap penyembah, cara memuji Tuhan yang benar. Dan ternyata itu adalah hari terakhir. Tiba-tiba kemunculan selanjutnya di gereja lain. Sudah jadi pendeta di sana, sudah digaji. Anda lihat di sini, apakah ini penyembah yang benar? Istri saya mengatakan begini, oh iya, dulu waktu di PD itu bagus, tapi tidak peka.
Orang hadirat Tuhan lagi naik, ini langsung dipotong dengan lagu yang baru lagi. Dipotong lagi, nyembah sebentar sudah nyanyi. Hadirat Tuhan turun, ternyata pindah lagi. Artinya tidak peka. Hanya pinter ya dalam menyanyi. Nah, perhatikan di sini bahwa ini dulu, kenapa bisa seperti ini? Ahli dalam menyanyi. Tidak pernah salah, enak dalam menyanyi. Tetapi tidak peka. Kenapa? Daging masih belum mati. Sehingga rohnya tidak bisa hidup. Rohnya tidak peka akan Tuhan. Rohnya tidak bisa mengalir dengan aliran Roh Kudus. Ya. Menyembah yang menyembah di dalam roh. Dan kemudian bukan hanya di dalam roh, tetapi dalam kebenaran. Artinya bahwa kita hidup kudus. Artinya bahwa kita mengenal firman Tuhan, Alkitab ini loh. Bukan hanya nyanyi terus, tapi Alkitab dibaca, dihafalkan, dipelajari. Nah, pertanyaannya, apakah para penyanyi, saya katakan para penyanyi, bukan penyembah. Apakah para penyanyi itu mempunyai pembacaan Alkitab setiap hari? Apakah dia merenungkan, apakah dia menghafal, apakah dia mempelajari? Bahwa seorang penyembah tidak bisa tidak, dia harus terikat dengan firman ini. Kenapa? Karena dia akan membawa kebenaran ini di hadapan Tuhan. Dia harus menjaga kekudusan. Dia harus hidup benar. Sekarang ini kita harus hati-hati. Ada satu pendeta yang bertato dan dia punya latar belakang cerai dengan istrinya. Dan dia mengajarkan begini. Bahwa kita ini hidup dalam anugerah Tuhan. Jadi sekalipun kita berbuat dosa, Tuhan tidak pernah marah pada kita. Dan kemudian dia katakan begini juga. Sekalipun kita cerai, Tuhan tidak pernah marah. Saya katakan begini pada istri saya. Betul, tapi dia tidak ajarkan. Tuhan tidak marah. Baiklah Tuhan tidak marah. Ya, saya bisa mengerti ajaran itu. Hyper grace. Tetapi salah satu tokoh yang mengajarkan hyper grace ini, sekarang buku-bukunya terakhir, itu justru lebih seimbang. Diajarkan, loh Tuhan tidak marah, iya. Tetapi kita perlu menyesal. Kita perlu mengakui kesalahan kita. Tuhan tidak marah. Tetapi dengan kita berbuat dosa seperti itu, kita membuka celah. Sehingga setan akan menyerang kita. Dan ketika setan terus menyerang kita, kita tidak keluar karena kita tidak menyadari kesalahan kita itu. Kita berpikir tidak apa-apa cerai. Akhirnya karena diserang terus oleh setan, kita mungkin kecewa dan kita akan meninggalkan iman kita, dikatakan. Tetapi yang seperti ini tidak diajarkan. Anda mengerti bahayanya sekarang gereja-gereja ini. Tetapi di komen-komennya dikatakan, ini baru pendeta yang benar. Bahwa ketika kita cerai, Tuhan tidak marah. Anda lihat bahwa gereja yang seperti ini bukankah hanya akan mengumbar, akan membuat jemaat, mengumbar hawa nafsunya. Sidang jemaat. Jadi ini akhir zaman. Kekudusan, kebenaran itu sangat penting. Sangat penting. Dan saya katakan pada istri saya harus belajar lagi. Soal Tuhan tidak murka. Bukankah kita juga, iya Tuhan tidak murka. Tapi kan dihajar. Kalau dia bapak, kita anak, kita dihajar kan. Murka Tuhan dipersiapkan nanti di akhir zaman. Yaitu 7 cawan murka Allah. Nah kita di sini mendapatkan janji. Bahwa kalau kita merindukan kedatangan Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan murka Tuhan ini.
Itu akan terus banyak belajar. Nah, yang saya mau tekankan, kenapa saya membeberkan ini? Ini loh, ketika kita tidak tahu kebenaran dasar seperti ini, tidak mungkinlah kita bisa menjadi penyembah. Yang disebutkan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Banyak ajaran-ajaran sesat. Banyak. Ya, banyak sekali. Saya sampai mengatakan, saya menyampaikan di gereja di Tuban. Bahkan perpuluhan aja jadi ramenya kan. Ya. Bahkan ada yang pergi sampai ke Israel. Saudara-saudara, di Israel ini sekarang sudah ada perpuluhan. Itu hukum Taurat loh. Sebelum hukum Taurat ada, Abraham memberikan perpuluhan. Siapa yang ngajar? Tidak ada. Abraham hanya menyadari bahwa kalau bukan Tuhan, dia tidak bisa memenangkan peperangan. Karena dia menyadari bahwa ini dari Tuhan. Kemudian dia mempersembahkan 10% untuk Melkisedek. Kemudian Yakub juga, ingat ini belum hukum Taurat. Yakub ternyata juga mengatakan, Tuhan kalau engkau memberkati aku, maka aku akan memberikan 10% seluruhnya kepadamu. Kalau Tuhan memberkati. Artinya Yakub punya kesadaran bahwa dia diberkati karena Tuhan. Sehingga tanda ucapan syukurnya adalah memberi perpuluhan. Belum hukum Taurat. Perpuluhan itu hukum Taurat? Enggak, belum. Diperkuat oleh hukum Taurat. Kalau perpuluhan di hukum Taurat itu sudah enggak usah. Ya. Lalu kenapa mencuri dan membunuh di hukum Taurat kok masih tetap berlaku sampai perjanjian baru? Sidang jemaah. Saya kemudian jelaskan begini. Saudara tinggal pilih saja. Perjumpaan dengan Tuhan, menyadari Tuhan baik, kita memberi perpuluhan. Atau kalau tidak mau itu, perjumpaan dengan Tuhan dalam sekejap, Sakius memberikan separuh dari hartanya. Anda tidak mau lagi, Anda mau jemaat perjanjian baru. Seluruh hidup, seluruh kekayaan dipersembahkan untuk Tuhan. Silahkan pilih. Ya kan? Loh, tapi yang saya mau katakan, ini loh kebenaran. Banyak orang tidak mengerti hal ini. Banyak orang. Ya. Banyak orang tidak mengerti hal ini. Ayat 24. Allah itu roh. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ingat, Allah itu roh. Bayangkan kalau roh kita tidak aktif. Padahal di sini dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Artinya kan harus ada hubungan. Bayangkan kalau Allah yang adalah roh, tetapi kita hanya bersifat daging dan bergerak dalam daging, roh kita tidak aktif, kita tidak bisa melihat Allah yang adalah roh. Kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah yang adalah roh. Allah yang adalah roh hanya bisa dirasakan oleh roh kita. Allah yang adalah roh hanya bisa dilihat oleh kita yang adalah roh yang aktif ini. Dan kembali pada akhirnya tidak ada cara lain. Daging harus diremukkan. Sangkal diri, pikul salib. Kembali kepada ajaran dasar. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya percaya bahwa intervensi Tuhan akan sering terjadi mulai saat ini. Anda akan dihubungi oleh Tuhan. Anda akan dicari oleh Tuhan. Anda akan digerakkan oleh Tuhan. Anda akan dibangunkan oleh Tuhan. Anda akan ditegur oleh Tuhan. Itu akan semakin sering terjadi mulai sekarang. Kita lihat sebagai ayat-ayat penutup. Kita hanya baca aja sedikit. Ayo kita lihat di dalam 1 Korintus. Pasal yang pertama.
1 Korintus pasal yang pertama mulai ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia. Dipilih Allah dengan satu tujuan, untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, oleh Allah, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, kita lihat sekarang bahwa di sini dikatakan yang bodoh dari Allah itu lebih berhikmat, lebih besar hikmatnya daripada manusia tanpa Allah. Yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia yang kuat tanpa Allah. Bahkan Tuhan mempunyai tujuan. Engkau orang berhikmat, Tuhan akan pilih orang bodoh untuk diperhadapkan dengan orang berhikmat ini. Dan jelas hikmat orang itu tidak akan berarti. Kenapa? Ini akan bergerak dengan supranatural di hadapan Tuhan. Sehingga hikmat itu tidak bisa menjelaskan. Sedangkan gereja sekarang, coba lihat yang dipilih. Bahkan yang dibeli pindah ke gerejaku. Ya, aku akan bayar sekian, aku akan bayar sekian. Adakah yang dipilih yang jelek? Adakah yang sederhana, yang kemampuannya terbatas? Tidak kan? Yang dipilih yang berhikmat. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memilih kita yang lemah. Dan Tuhan akan proses sehingga kita menjadi kuat. Yang bodoh Tuhan akan proses, Tuhan akan bentuk. Sehingga dia akan penuh dengan hikmat Tuhan. Ini cara kerja Tuhan. Ya. Ini cara kerja Tuhan, beda dengan manusia. Banyak dari gereja besar tidak akan memberi kesempatan kepada yang bodoh. Tidak akan memberi kesempatan pada yang miskin. Tidak memberi kesempatan kepada yang lemah. Beda dengan Tuhan. Dan ingat ketika Tuhan memanggil, Tuhan sedang mempersiapkan penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu perbedaannya. Oleh karena itu kemudian singkatnya di dalam ayat 29 dikatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Ingat perjalanan awal kita bukan siapa-siapa. Lalu kenapa ketika kita sudah dipakai Tuhan, kemudian kita hanya mau pilih orang-orang yang hebat? Mengapa kita tidak tetap mengikuti cara Tuhan? Memilih yang bukan siapa-siapa dan dibentuk. Ayat yang ke-30, tetapi oleh Dia, oleh Allah, kamu berada dalam Kristus Yesus. Lihat di sini. Allah memanggil kita supaya kita masuk dalam persekutuan menjadi satu dalam Kristus Yesus. Barang siapa haus, datanglah kepadaku. Minumlah dan kau akan dipuaskan. Allah memanggil kita untuk masuk dalam Kristus Yesus. Dan kemudian setelah kita masuk, setelah kita minum, dari dalam hati kita akan keluar aliran-aliran sungai. Di sini dikatakan yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Kristus itu loh yang menjadi hikmat bagi kita. Kita masuk dalam Kristus, otomatis kita dipenuhi dengan hikmat Kristus. Ia membenarkan
dan menguduskan dan menebus kita. Orang yang hancur-hancuran, orang yang lemah, Tuhan kuatkan. Orang yang bodoh, Tuhan beri hikmat. Orang yang miskin, Tuhan berikan kekayaan. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tidak mungkin bisa kita bermegah dalam Tuhan kalau daging kita tidak diremukkan dan manusia roh kita. Kan dikatakan daging itu lemah, tidak bisa tunduk pada Tuhan. Itu yang dimaksud lemah. Daging itu tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Roh itu penurut. Roh itu penurut. Artinya bahwa ketika kita menyembah di dalam roh, Allah menginginkan ketaatan mutlak kita. Allah akan memampukan kita. Itu loh penyembah di dalam roh. Tanpa kita menyembah dalam roh, kita tidak berdaya. Untuk hidup benar kita tidak bisa. Untuk hidup taat kepada Tuhan, tidak bisa. Akhirnya bantah-bantahan. Anda tahu ketika orang itu merasa pandai, pintar, kaya, ahli dalam memuji. Kira-kira kalau ditegur, apa yang akan dilakukan? Pindah. Masih banyak orang yang butuh saya. Memangnya hanya gereja ini. Tetapi orang yang merasa tidak mampu. Orang yang tahu, aku ini orang bodoh. Tanpa Tuhan, aku tidak bisa jadi seperti ini. Aku ini orang yang tidak punya. Kalau tanpa Tuhan, tidak mungkin aku hidup sampai saat ini. Ketika ditegur, iya. Rohnya penurut. Bukan pemberontak, rohnya penurut. Oleh karena itu yang dicari Tuhan di akhir zaman ini adalah penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh. Karena roh itu penurut, daging lemah. Roh itu taat, daging itu memberontak. Roh itu menyadari semua karena kasih karunia. Daging, aku kuat. Ya. Sidang jemaah, itulah penyembah di dalam roh. Sudahkah kita semua sampai di sana dan memahami apakah gereja di seluruh dunia sudah menyembah Bapa di dalam roh? Roh itu penurut. Roh itu tidak sombong. Roh itu tahu bahwa semua karena anugerah. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Tuhan, ayat yang ke-5, pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Kita akan melihat di sana. Di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita tidak kekurangan satupun karunia. Di dalam Kristus kita kaya dengan segala pengetahuan. Kita kaya dalam segala perkataan. Kita tidak kurang satupun karunia di dalam Kristus. Oleh karena itu kita bermegah. Iya, saya bisa. Iya, karena saya ada di dalam Kristus. Segala perkara dapat aku tangguh, dapat aku lakukan di dalam Kristus. Bukan karena aku bisa, tetapi karena aku di dalam Kristus. Karena kita di dalam Kristus, kita mampu menanggung segala perkara. Tuhan memberkati.